Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga kita bisa menikmati keindahan alam, bisa menikmati aktivitas kita di pagi hari ini. Baik masih dalam tempekah kamu, saya akan melanjutkan ya bincang-bincang kita di minggu yang lalu. Ya. Minggu lalu kita bicara tentang syarat. Nah, sekarang kita akan bicara tentang rukun sholat. Nah, tempekah kamu? Ya. Hal pertama yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan sholat adalah yang pertama niat. Nah, niat itu kebanyakan orang memahami bahwa niat itu harus usolli fardhu duhri misalnya, usolli fardhu maghribi ila akhirih. Nah, tempekah kamu bahwa sebenarnya melafadzkan niat dalam bahasa Arab itu semua ulama sepakat bahwa itu hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak harus. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir yang tidak hafal atau yang tidak bisa bahasa Arab, cukup ya dengan menggunakan bahasa sendiri. Itu hukumnya sunnah. Ya. Nah, Pak, kalau misalkan pakai bahasa sendiri itu bagaimana? Ya, kita pakai bahasa kita sendiri. Ya. Di bahasa Jawa boleh. Melafadzkan ini dalam artian membaca dengan sedikit ada suara ya, bukan cuman umi bukan, tapi misalnya usolli fardhu dengan sedikit ada suara usolli, ini hukumnya sunnah ya. Walaupun tidak mengucapkan pun tidak apa-apa. Pak, kalau usolinya di dalam hati ya enggak apa-apa, malah yang di dalam hati inilah yang harus kita lakukan. Nah, tempekah kamu bahwa tadi saya sudah mengatakan melafadzkan niat ya dengan mengeluarkan suara itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Jadi kalau kita mau melakukan sholat nggak perlu khawatir, mantapkan hati. Walaupun tidak menggunakan usolli, mantapkan hati bahwa sholat kita diterima. Dan kita sudah niat sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung ya semuanya, terima kasih ya. Oke, baik, itu tadi seputar hukum niat ya, rukun yang pertama di dalam sholat. Nah, tempekah kamu? Nah, salam tempe, silakan yang mau bertanya ya, langsung bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Nah, ini kita bincang-bincang niat. Pak, sebenarnya niat itu apa? Nah, ini ada yang pernah bertanya seperti itu. Ya, niat itu apa sih sebenarnya? Banyak orang yang mengerti tentang niat, tapi tidak semua orang itu bisa mendefinisikan niat secara sederhana. Niat itu apa? Ya pokoknya ngelakoni. Benar memang. Nah, tapi dalam kaidah fikih ya, tempekah kamu bahwa niat itu adalah usaha penyengajaan ya disertai perbuatan. Ya, ada usaha dengan sengaja kemudian disertai dengan perbuatan, inilah disebut niat. Kadang tanpa kita mengucapkan sebuah kalimat di dalam hati, kalau kita sudah bergerak itu berarti sudah niat ya, walaupun tidak diucapkan. Nah, ini makna niat ya, kita harus tahu ada ya. Jadi niat itu menyengaja sesuatu disertai perbuatan. Kalau misalnya nih saya besok itu pengen sedekah, ini bukan niat ya, ini masih azam atau cita-cita. Kalau yang namanya niat itu langsung bersamaan ya, bersamaan. Nah, di dalam hal sholat ya,
niat yang seperti ini itu harus ada, wajib, penyengajaan disertai perbuatan. Niat sholat zuhur berarti dalam hati kita bergerak ya, dengan sadar kita melakukan sholat, dan kita tentukan sholat yang akan kita lakukan ya dengan menjelaskannya cukup di dalam hati. Sholat zuhur, Allahu Akbar, langsung disertai takbiratul ihram. Nah, ini yang perlu ditempelkan. Baik, saya rasa tidak ada pertanyaan. Ya, itu ya. Jadi kalau kita bicara niat dan melafazkan niat, itu sunnah hukumnya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk. Bapak mau bertanya, ya, kalau niat dengan suara yang keras sampai makmumnya yang sebelah terdengar, hukumnya apa? Nah, menarik ini pertanyaannya. Kalau kita sholat dan kita mendengar ya jamaah sebelah kita itu membaca niat dengan suara yang keras, itu makruh, hukumnya makruh, dihindari, ya harus dihindari. Makruh itu sesuatu yang harus kita hindari, ya, harus kita hindari. Kenapa? Karena mengganggu yang sebelah. Jadi misalkan kadang-kadang kan kita mungkin pernah menjumpai ya, kita sholat di tempat umum, di masjid misalnya, kita sholat di sebelahnya ada yang takbiratul ihram, wanter, Allahu Akbar, sholli, Allah, sholli. Nah ini usholinya di bulan balik ini sampai 10 kali ya, yang sebelah nggak bisa khusyuk. Nah ini makruh ya. Jadi kalau niat cukup lafadzkan ya, sekiranya telinga kita sendiri yang mendengar, itu kalau melafadzkan. Tapi tempekah kamu ya, soal melafadzkan niat di dalam sholat itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Oke, baik teman-teman, tadi sudah ada satu pertanyaan ya, kita lanjutkan dulu materinya minggu depan untuk rukun yang kedua. Ini tadi rukun yang pertama, yaitu adalah niat ya. Niat ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa niat itu adalah menyengaja sesuatu disertai perbuatan, bukan hanya angan-angan. Saya niat untuk besok, tidak bisa. Yang namanya niat sekarang. Seperti itu. Ya, sama-sama Mr. Yus'ad ya, sudah menyimak salam tempe. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, ya, ketabahan, ya, dan perlindungan dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan ya. Salam sehat untuk kita semua. Salam tempe. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.